Oke. Jadi sesaat kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ingin fokus bahas satu hal Pak Prof tentang vaksin. Ya. Saya tembak aja langsung ya. Ya. Bagaimana kalau dalam Islam memandang vaksin itu seperti apa Pak Prof? Begini ya, jadi sebelum kita sampai ke situ, dalam kita memahami dan kemudian menerapkan hukum Islam itu ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Ya. Pertama adalah penghargaan terhadap jiwa. Jadi kalau kita belajar filsafat hukum Islam, itu seluruh kajian hukum Islam, seluruh aturan hukum Islam itu nanti mengacu kepada beberapa tujuan umum, atau kalau dalam istilah bahasa Arab namanya maqasidul ahkam. Salah satunya itu adalah penghargaan terhadap jiwa. Nah, Islam sangat menghargai jiwa itu. Oleh sebab itu umat Islam itu harus berjuang untuk mempertahankan jiwanya. Bahkan prioritasnya itu adalah nomor 2 setelah agama. Ritual misalnya, ya, ritual itu ketika berkaitan dengan antara hidup dan mati itu bisa dipending. Contoh, orang haji itu wajib, tapi ketika haji sana itu berisiko pada kematian, haji itu dipending. Sholat ya Pak? Iya. Kalau misalnya sholat kita berisiko kematian? Makanya sholat itu tidak harus berdiri kalau itu berisiko. Kalau berdiri berisiko duduk, kalau berisiko telentang, sampai seperti itu. Kalau yang nggak sholat? Sholat itu hal yang khas ya. Soal itu tidak boleh ditinggalkan sampai dengan perasaan itu kita harus sholat. Tetapi yang lain, puasa misalnya, ketika puasa itu berisiko, puasanya tidak dilakukan. Makan babi itu haram. Tetapi dalam kondisi darurat, ketika nggak ada yang lain dan pilihannya adalah hidup dan mati, makan saja. Tapi di Al-Quran disebutkan bahwa makannya itu bukan karena pengen, dan makannya dalam batas yang wajar. Untuk menyelamatkan jiwa tadi? Iya, untuk menyelamatkan jiwa itu. Makanya semua umat Islam harus begitu. Orang yang soleh, sakit, harus berobat. Bukan berarti karena saking solehnya pasrah nggak usah berobat. Bukan, itu bukan orang yang soleh. Jadi kan takdirnya itu ya Pak? Ya, takdir kita nggak tahu takdir ya. Jadi kita sakit itu takdir, nggak sakit itu takdir. Tapi kita berikhtiar mencari takdir tidak sakit. Oh, di situ nilai ibadahnya maksudnya? Iya. Jadi kesalehan itu bukan dengan mengabaikan mengorbankan jiwa kita dengan secara semena-mena seperti itu. Apapun perbuatan apapun yang beresiko kepada kematian itu semuanya dilarang. Atau misalnya jam 2 malam kebut-kebutan di jalan itu haram hukumnya. Sekalipun kalau mati sendiri, nggak mau dikatakan orang lain. Apalagi kalau di tempat ramai merugikan orang lain juga. Nah, tapi kan mati jadi ajal yang Allah tentukan. Iya. Iya. Tidak bisa dimajukan dan dimunculkan sedikit pun. Persoalannya kita nggak tahu ajal kita kapan. Iya. Jadi kita kalau waktunya mati ya mati, tapi kita nggak pernah tahu kapan ajal itu. Nah, secara teologis ajal itu Allah yang tahu. Tetapi Allah menyuruh kita itu berusaha. Nabi bilang tadau, berobatlah kamu. Dia mengatakan juga bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Cari obatnya itu. Perkara nanti sudah berobat, sudah itu mati juga, itu sudah ajal itu. Itu pertama ya. Kemudian yang kedua, iya, ikhtiar itu harus melibatkan sisi usaha lahiriah dan batiniah sekaligus. Ikhtiar seperti itu. Dan ini banyak yang disalahpahami dan banyak disebarkan secara salah sangka, termasuk di media sosial. Memberikan kesan bahwa kalau orang itu saleh, ya nggak usah pakai masker, nggak usah mau divaksin, nggak usah ini, itu sholat ya sholat gitu. Karena apa? Sholat itu perintah Allah. Jadi ikhtiar lahiriah dan batinnya jangan dipertentangkan. Lahiriah saja itu orang tidak beragama, batinnya saja itu nggak betul juga. Ini kaitannya berarti dengan waktu itu ada larangan untuk ini sholat
berjamaah di Ya, masjid karena dikhawatirkan menyebabkan penyebarannya makin luas itu ya. Iya, bukan hanya itu. Di yang lain juga haji itu kan wajib kan. Haji. Kalau jamaah itu kan sunat. Tapi haji itu wajib. Tapi karena beresiko tadi itu, haji tidaklah dilakukan. Makanya dalam hukum Islam itu ada 2 level ya. Pertama adalah hukum-hukum dalam kondisi normal. Namanya azimah. Biasanya ketat, aturannya ketat. Seperti apa Pak? Misalnya kalau sholat jamaah itu harus rapat. Kalau sendirian itu dianggap nggak jamaah. Nah, kemudian harus menutup aurat, harus suci dari najis. Dalam kondisi normal seperti itu, aturannya ketat, azimah. Tetapi dalam kondisi tertentu, darurat atau hajat yang sangat, itu hukum itu turun levelnya. Namanya rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Misalnya tadi, orang sholat itu harus suci. Tapi kalau dia misalnya sudah tua, mungkin kena penyakit prostat apa-apa itu, pipis nggak bisa dihentikan kan. Habis wudhu, netes 1 tetes. Habis wudhu, netes lagi. Ya sudah, dalam kondisi najis sholat aja. Karena dalam kondisi itu keharusan wajib suci itu diabaikan karena dalam kondisi itu. Dalam kondisi darurat dan dalam kondisi yang sama. Nah ini di masjid-masjid banyak seperti itu. Bahkan saya ketemu juga orang yang kemudian berhenti jamaah di masjid tertentu gara-gara di masjid itu tetap mengambil jarak. Menurut dia ya sholat itu nggak boleh jamaah diambil jarak, nggak boleh, harus rapat. Nah, karena ini udah perintah katanya. Iya, mungkin ya orang seperti itu nggak ngertiin nih bahwa kondisi tertentu memang dalam kondisi normal seperti itu, tetapi dalam kondisi yang darurat, dalam kondisi yang beresiko itu turun levelnya menjadi rukhsah tadi itu, aturan-aturan yang sifatnya lebih ringan. Orang sholat tidak harus suci, tidak harus wudhu, kemudian tidak harus rapat tadi. Iya, tidak harus rapat. Terus hidung ini tidak harus tertutup gitu. Karena ada hadis yang menunjukkan bahwa kalau kita sujud itu hidung itu harus terbuka hidungnya. Tapi dalam kondisi seperti ini ya sudah, itu namanya rukhsah. Jadi ikhtiar lahiriah dan batinnya itu harus seiring, jangan dipertentangkan. Jangan lahiriah saja kemudian batinnya tidak, atau batinnya saja lahiriah tidak. Harus menggabungkan kedua-duanya. Itu. Oke. Yang ketiga, dalam menyelesaikan masalah itu serahkan pada ahlinya. Serahkan pada ahlinya. Iya. Kalau dalam Al-Qur'an fas'alu ahlaz dzikri in kuntum ta'lamu in kuntum la ta'lamu. Tanya kepada orang yang ahli kalau memang Anda enggak tahu. Kemudian di dalam hadis disebutkan idza wusital amru ila ghairi ahli fa'ndadhir sa'ah. Kalau suatu urusan itu diserahkan orang yang bukan ahli, ya tunggu aja kehancurannya. Iya, tunggu aja. Nah, ini juga gitu. Tadi saya bilang menangani itu ada sisi lahiriah, ada sisi batiniah. Yang batiniah serahkan pada ahlinya. Bagaimana ikhtiar secara lahiriah itu? Kita harus berdoa, harus bertobat itu. Itu tugasnya para ulama, para ustadz, para tuan guru, para kiai di situ. Jadi mereka punya tugas itu. Mereka baca Al-Qur'an misalnya Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Di bumi, di laut itu akan timbul malapetaka karena perbuatan manusia. Maka kemudian para ulama mengajak bertaubat. Umat ini harus bertaubat, negara ini harus bertaubat, bangsa ini harus bertaubat, para pejabat harus bertaubat, rakyat harus bertaubat. Jadi yang bertobat semuanya. Rakyat harus bertaubat juga, para pejabat harus bertobat juga, dan bangsa ini harus bertobat. Termasuk para ulama yang biasanya caci maki orang itu bertobat. Iya, pakai sorban tapi mulutnya sadis, itu harus bertobat. Para pejabat yang korup bertobatlah. Masyarakat yang bertengkar suka itu bertobatlah.
Kemudian juga dalam Al-Quran disebutkan misalnya wa ma kana Allah muhlikal qura bi dzulmi wa hum yastaghfirun. Jadi Allah itu tidak akan menghancurkan suatu kaum kalau orang-orang itu rajin istighfar. Maka itu tugas ulama di situ, tugasnya memang sisi lahiri, sisi batinnya ajak mereka bertobat, beribadah, berdoa, seperti itu. Nah, sisi lahiriahnya serahkan kepada ahlinya. Iya, siapa ahlinya? Ya, ahlinya para ahli di bidang itu, para dokter ahli, para peneliti di bidang medis, para ahli biologi dan sebagainya. Seperti itu. Pemerintah tugasnya memfasilitasi supaya dokter bisa bekerja dengan baik, nanti yang menyebarkan, yang menyiapkan fasilitasnya, kalau mati menyiapkan kuburannya, yang itu menyiapkan petugasnya pemerintahnya. Tapi pemerintahnya tidak harus dokter, karena ini tugasnya memfasilitasi aja. Tapi ahlinya adalah para dokter itu. Jadi tujuan besarnya akhirnya nanti itu apa ya Pak? Ya? Kesejahteraan itu sendiri tujuan besarnya nanti. Ya, tujuan besarnya adalah membangun kesejahteraan dunia dan akhirat, baik secara individual maupun kolektif. Nah, di sini dalam kehidupan kita itu banyak yang saling masuk. Para ustadz yang nggak pernah bicara biologi, nggak pernah belajar biologi, ngomong tentang virus itu, nggak ngerti dia. Informasinya dari YouTube aja. Nah, demikian juga para ilmuwan kadang arogan juga. Orang diajak berdoa itu nggak ada hubungannya. Itu nggak benar itu. Karena sehebat apapun para ilmuwan itu, ternyata mereka nggak berdaya juga. Coba sekarang negara yang paling maju di dunia, mereka kan kelimpungan juga berhadapan dengan lingkungan. Jadi sebagai bangsa yang beragama, sebagai masyarakat beragama, kedua-duanya lakukan. Para ulama di bidangnya ngajak umat itu bertobat, ajak berdoa bersama, beribadah dengan lebih baik. Nah, para dokter berusaha dengan gigih, kedua-duanya diusahakan. Jadi malam hari orang bertahajud minta kesembuhan, tapi siang hari berusaha juga para dokter melakukan penelitian. Ini jangan dipertentangkan. Nah, yang sekarang itu kan itu ya, akhirnya saling menegasikan. Para agama menganggap dokter nggak bisa apa-apa. Itu Tuhan. Maka yang penting itu kita beribadah dengan sebaik-baiknya. Ikuti seperti Nabi. Kalau sholat nggak berjarak, ikuti seperti itu. Kalau pakai masker itu mengganggu sujud, jangan pakai masker dan sebagainya. Jadi akhirnya apa? Yang bidang keagamaan itu mengabaikan sisi lahiriahnya. Nah, yang para ahli itu juga mengabaikan sisi batiniahnya, karena mereka menganggap ya apa hubungannya orang berdoa, orang sholat, orang itu ini virus ini fisik bisa dilihat dengan alat, tetapi dia nggak bisa menjelaskan virus itu mengapa datang pada masa sekarang dan datangnya dari mana, kok bisa seperti itu. Kan nggak bisa, karena ilmu biologi, ilmu fisika itu hanya bisa menjelaskan fakta yang ada. Dia nggak bisa menjelaskan apa sebelumnya dan apa sesudahnya dan mengapa terjadi. Itu nggak akan pernah bisa. Pak dokter ahli, misalnya dokter ahli jantung menjelaskan mekanisme kerjanya jantung, tahu dia. Tapi kalau ditanya mengapa kok bisa begitu, dia nggak bisa. Karena itu pertanyaan bukan aspek biologi, dan di istilah sebagai bangsa yang beragama itu harus kedua-duanya itu. Oke, yang terakhir, yang keempat, itu ini menguji dan mengajari kita bagaimana kita hidup itu dengan mindset kolektivitas yang tinggi. Hidup itu jangan egois. Ya, dan ini banyak juga terjadi, dan di kita itu seperti itu. Gimana Pak konteksnya sekarang? Ya, misalnya karena dia masih muda, masih sehat, suruh berjarak nggak mau, suruh pakai masker nggak mau, suruh rapid test nggak mau, bahkan memasukkan surat itu karena menganggap nggak apa-apa saya. Tapi hidup ini bukan hanya kita, di sekitar kita ada kakek kita, ada nenek kita, di sekitar kita ada orang baru sembuh, baru pulang dari rumah sakit, banyak sekali. Maka mindset kolektivitas bahwa hidup itu bukan untuk kita saja, tetapi untuk orang lain itu penting. Dan inilah yang sebenarnya semakin luntur dalam kehidupan masyarakat kita. Orang dulu itu tanpa diminta ya, kalau tahu bahwa sesuatu itu membahayakan orang lain, itu akan ditangani.
Contoh kecil ya, jalan. Di jalan itu ada paku, ada duri. Enggak disuruh, itu diambil. Sekarang kan enggak, biarin aja. Jadi konten kalau sekarang Pak. Iya, jadi apa ya, mindset kolektivitas itu harus dipupuk, dan itu agama seperti itu. Jadi hidup kita itu seperti hidup di kapal yang sama ya. Kapal besar namanya Indonesia, atau lebih besar lagi kapal yang namanya bumi, itu hidup bersama di situ. Kalau satu orang saja nggak disiplin, itu nanti yang kena semuanya. Satu saja, satu kapal, satu orang saja yang tidak disiplin, kemudian itu akan mengerikan. Jadi mindset kolektivitas itu harus dibangun. Kalau dalam konteks kehidupan umat Islam kan, Nabi pernah bilang, man lam yahtam bi amril muslimin fa yasamitum. Barang siapa yang tidak peduli dengan nasib orang lain sesama muslim, dia berarti bukan bagian dari orang muslim itu. Gak peduli orang sakit mau enggak, orang itu nanti menimbulkan penyakit atau tidak, orang mati atau tidak, orang kecelakaan atau tidak, gak ambil pusing. Itu berarti bukan menjadi bagian dari muslimin. Nah, dari situlah kemudian kita simpulkan bahwa ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan selama ini itu sebenarnya sudah on the track. Sekalipun belum tentu jaminan berhasil, tetapi sudah on the track. Caranya seperti itu. Jadi lakukan ini sambil diperbaiki terus. Kalau kurang nanti apa? Nah, sehingga seharusnya kita kalau nggak setuju misalnya, ya jangan cuma nggak setuju, tapi beri alternatif yang lebih baik. Oh, ini jadi terkait dengan vaksin yang tadi itu deh. Iya, misalnya ada cara lain tanpa vaksin lah, misalnya cara lain yang lebih baik dan bisa diuji secara klinis, ya pakai yang lain itu. Jadi vaksin itu adalah ikhtiar yang sejauh ini itu yang terbaik, dan belum ditemukan yang lebih baik. Kalau ditemukan lebih baik, ambil yang lebih baik itu. Itu aja kan dalam prinsip hukum Islam begitu. Jadi prinsip mengambil sesuatu yang baik dan mengambil yang lebih baik itu ada juga dalam kaidah hukum Islam itu. Bunyinya begini: al-muhafadzatu ala qadimis shalih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi sesuatu yang baik itu pertahankan. Tetapi kalau ada yang lebih baik, jangan ragu-ragu pindah ke yang lebih baik. Nah, sekarang ini untuk sementara yang paling baik yang itu adalah yang sejauh ini yang dianggap paling memungkinkan. Kalau nanti ada ahli atau barangkali paranormal, nggak apa-apa, bisa menemukan. Asal bisa diuji secara klinis loh ya. Bisa diuji secara klinis dan ternyata hasilnya lebih bagus. Nah, itu bisa kita rame-rame pindah ke situ. Kita berarti ke poinnya sekarang. Ya. Kalau Bapak pribadi sendiri sejauh ini berarti setuju dengan vaksin? Ya, sejauh ini kalau itu adalah alternatif yang terbaik sejauh ini, saya kira semua kita harus setuju. Kecuali nanti kalau ditemukan yang lebih baik, atau ditemukan bahwa itu ternyata tidak baik. Nah, sejauh ini kan hasil penelitian sekalipun tidak 100%, tapi hasil penelitian, hasil uji coba itu cukup signifikan hasilnya kan. Sehingga saya kira umat Islam, kaum muslimin di mana saja ya seharusnya mengikuti itu. Bapak sendiri sudah divaksin, Pak? Belum, karena belum dapat giliran. Oh, belum giliran. Ya, tapi itu nanti kan ada aturannya juga. Jadi para ahli itu nanti akan mengklasifikasi mana-mana yang bisa dan mana yang tidak. Kalau bisa punya riwayat penyakit ini itu itu ada. Jadi tidak semuanya gitu. Saya kira kaum muslim itu harusnya punya pemahaman sama terkait dengan 4 hal tadi itu. Dan ini bukan hanya terkait dengan vaksin ya, tapi aspek-aspek hidup yang lain itu harus seperti itu. Jadi 4 itu: pelihara hidup, jaga hidup, kemudian ikhtiar lahiriah batinnya, kemudian serahkan kepada ahlinya, kolektivitas. Itu harus menjadi mindset semuanya lah itu. Sehingga nanti luar biasa kalau kita bisa seperti itu sinerginya. Saya itu Pak mikirnya kalau kita ngomong tentang hukum, saya kita ngomong tentang salah, benar gitu. Kalau saya nanya gini misalnya, kalau misalnya ada yang menentang vaksin ini, jadi dalam pikiran saya itu mereka ini salah apa benar gitu Pak?
Kalau kita dari mindset 4 hal tadi itu ya tidak benar ya, kecuali kalau memang tadi itu nanti dibuktikan atau dia bisa membuktikan juga ada yang lebih bagus hasilnya. Bukan hanya berpendapat ya, kalau berpendapat itu kan semua orang bisa juga, Pak. Iya, dan nggak kulaan. Iya, pendapat itu nggak kulaan. Kulaan apa, Pak? Kulaan itu orang jualan itu loh. Jadi kan iya, kalau kulaan kan iya, kalau kulaan kan kita harus keluarin uang dulu kemudian baru jual. Ini nggak usah ngeluarin apa-apa tuh baru ngomong aja. Iya. Apalagi sekarang dalam media sosial ya, semua orang itu bisa berpendapat, semua orang bisa berfatwa. Jadi itu ngaco. Sehingga dokter berbicara tentang agama, ya kalau dia ahli betul ya nggak apa-apa, tapi dia nggak punya latar belakang agama bicara agama. Ustadz yang nggak ngerti biologi cerita ceramah tentang vaksin tentang itu ya sebenarnya tahu diri masing-masing lah bidangnya apa supaya nggak. Mungkin takut ditinggal jamaahnya. Ya yang gitu-gitu nggak tahu. Seperti itu. Kalau sudah begitu, pemerintah punya tugasnya, dokter punya tugasnya, ulama punya tugasnya masing-masing. Orang-orang kan sekarang seperti kata Bapak tadi, kalau udah ngomong tuh susah semuanya. Yang baru baca satu buku biologi aja udah ngomong kayak ahli zoologi, botani semua. Nyampe lah Pak, nyampe perbincangan ini Pak, kita kalau kita lihat ke warung-warung, ke tempat-tempat, ke media sosial. Pemerintah tidak tahu apa-apa tentang vaksin, pemerintah ulama ini tidak benar. Kalau lihat ini gimana Pak? Iya, kalau secara sosiologis itu memang implikasi dari kebebasan informasi ya. Sekarang itu orang ngomong apa saja bisa, mudah dan murah. Sekarang itu. Kalau dulu kita menyiarkan kayak gini 5 menit itu di TV itu bisa jutaan. Nah, sekarang kan asal kita punya kuota ngomong saja apa saja bisa didengar orang seluruh dunia. Nah, bagi kita sebenarnya bagi masyarakat umum ya, itu mengajarkan kita juga tentang bagaimana kita berbijak dalam bermedia sosial. Jadi ketika kita menerima informasi itu, pertama pastikan dulu bahwa informasi itu betul. Jangan suka. Nah, kita kan suka kemudian di-share, kita nggak tahu betul apa salah. Kita ingat dulu ya ketika Pilpres dulu, luar biasa itu. Informasi yang disukai, yang menyerang pihak lain langsung share, padahal nggak betul. Pertama cek dulu betul atau tidak. Ketika betul, timbang lagi. Sesuatu yang betul ini perlu disebarkan enggak? Karena sesuatu yang betul itu belum tentu pantas untuk disebarkan. Karena apa? Kebenaran itu kadang-kadang tidak bisa dimengerti oleh orang banyak. Agama seperti itu. Ada teori-teori agama yang harus dijelaskan 1 semester di program Pascasarjana. Tapi yang di upload itu hanya kesimpulannya saja. Orang iya. Tapi kalau dijelaskan 1 semester itu ngerti orang. Nah, makanya itu tadi. Sesuatu yang benar itu belum tentu boleh disebarkan. Nah, iya. Kemudian setelah itu kalau ini disebarkan, ini kira-kira manfaatnya apa? Jangan-jangan tidak bermanfaat. Jangan-jangan merugikan. Jangan-jangan menimbulkan dampak negatif. Minimal itu buang-buang waktu. Orang baca. Nah, itu kita di sini begitulah di grup-grup itu. Misalnya kita sedang makan aja difoto diupload, itu kan ganggu orang. Udah repot-repot buat ternyata cuma begini. Buang waktu itu 3-4 menit untuk hal yang tidak ada gunanya. Itu hanya karena kita perlu disebarkan atau tidak. Kalau disebarkan itu dampaknya apa? Mungkin buang waktu orang tidak berguna, atau mungkin menimbulkan kebencian, atau mungkin menimbulkan kesalahpahaman atau apa. Makanya ya seperti ini sebenarnya lumayan bagus ya, karena bisa dijelaskan agak lama sampai 5-10 menit. Tapi kalau hanya diupload dikit gitu aja statement, itu bisa berbahaya. Nah sekarang kalau kemarin kan banyak sekarang film seperti itu ya.
seperti pernyataan Menteri Agama, pernyataan itu kan luar biasa. Itu kalau kuliah di pasca sarjana ngerti. Tapi itu nggak layak sebenarnya. Artinya seandainya kita mendengarkan itu, nah sudah biarin aja, nggak usah disebarkan. Tapi karena tadi itu kebetulan ini ada secara politisnya ada amunisi untuk menyerang dia, sebarkan. Jadi bermedia sosial itu dengan bijak dan bertanggung jawab. Nah, sekarang tombol-tombol di HP kita itu lebih dahsyat dari mulut kita. Kalau kita teriak paling 100 meter dengar. Tapi kalau ini sampai kutub selatan itu tahu. Makanya lebih dahsyat. Sehingga kita harus betul-betul bijak. Mana-mana yang perlu disebarkan, mana yang tidak, mana yang betul dan mana tidak. Kalau dalam Al-Quran kan gitu. Jadi kalau kita mendapatkan berita, tabayun dulu. Kalau sudah tabayun betul, itu belum tentu pantas disiarkan. Oh betul. Ini saya sebarkan apa enggak?